Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasir Aziz Jalani, mahasiswa dengan NIM S1121006. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah proyek untuk melanjutkan tugas tentang view dan view groups. Di sini saya akan membuat sebuah proyek yang menampilkan pilihan menu untuk pengguna memesan sebuah makanan. Di sini saya akan menggunakan scroll view dan saya sudah menyiapkan view groupnya. Di sini memiliki padding sebesar 16 dp dengan orientasi vertikal. Kemudian di sini saya akan tampilkan view group baru dengan menggunakan linear layout dengan lebar sama dengan parentnya. Kemudian untuk tingginya dia berkonten. Kemudian di sini saya akan buat yang pertama, yaitu sebuah text view. Untuk judulnya saya akan namai dengan ID view header. Kemudian untuk lebarnya sama dengan match parent dan juga tingginya adalah 48 dp. Kemudian saya akan atur teks, tampilan teksnya dengan menggunakan teks appearance, gunakan style teks. Kemudian di sini saya akan buat atribut teksnya dengan string resource. Kemudian kita akan buat string resource-nya dengan nama nilainya yaitu pilih. Intinya saya akan ubah menjadi web content. Kemudian di bawah saya akan tambahkan lagi sebuah switch. Switch ini digunakan nantinya untuk pengguna memilih apakah ingin memesan dengan mode pengantaran atau tidak. Saya akan namakan switch delivery. Kemudian lebar dan tingginya web content. Kemudian mungkin di sini saya akan atur orientasinya itu vertikal untuk linear layout. Kemudian saya akan tambahkan margin top dengan menggunakan atribut layout margin top dengan nilai 8 dp. Kemudian sini saya akan tambahkan lagi sebuah text view.
saya akan tambahkan ID, text view deliver. Kemudian saya akan tambahkan atribut text dan saya akan buat string resource-nya. Maka tampilannya akan seperti ini, dan saya akan buat dengan menggunakan linear layout agar switch dan text-nya itu tampil dari kiri ke kanan. Saya akan buat linear layout yang baru dalam sini. Untuk lebarnya saya akan samakan dengan parennya. Kemudian untuk tingginya saya akan menggunakan wrap content. Kemudian saya akan bungkus switch dan text view-nya di dalam linear layout yang sudah buat tadi. Mungkin di sini saya akan hapus kembali untuk layout margin top dari switch dan saya akan pindahkan ke linear layout. Ya, dapat dilihat di sini seperti ini yang saya mau tampilannya. Kemudian saya akan tambahkan lagi sebuah view group dengan menggunakan tag radio group. Kemudian lebar dan tinggi saya akan menggunakan, untuk lebarnya saya akan gunakan match parent. Kemudian untuk tingginya saya akan gunakan wrap content. Kemudian sini saya akan tambahkan sebuah ID. Radio group delivery. Kemudian saya akan tambahkan 2 buah radio button. Kemudian saya akan tambahkan ID. Radio button. Kemudian saya akan tambahkan lagi sebuah atribut text. Kemudian saya isi nilai dari string resource untuk radio button ini dengan makan di tempat. Kemudian untuk string untuk radio button yang kedua saya akan duplikat dan saya akan tampilkan dengan orientasi horizontal. Kemudian saya akan ubah ID-nya.
kita akan buat lagi untuk string resource-nya untuk yang radio button yang kedua dengan nilai dibawa pulang atau dibungkus. Oke. Setelah itu saya ingin tambahkan sebuah spinner untuk memilih menu yang tersedia. Sebelumnya di sini saya sudah tambahkan 3 buah gambar untuk tampilan dari makanannya. Yang saya akan tampilkan juga menggunakan image view. Di sini yang pertama kita akan lakukan, saya akan tambahkan sebuah spinner. Dengan di sini kita akan tambahkan ID spinner put. Kemudian untuk lebarnya saya akan gunakan 300 dan tingginya 48 dp. Kemudian saya akan atur posisinya dengan menggunakan layout gravity. Kemudian di sini kita akan buat atribut entries dan membuat string resource untuk arraynya. Kemudian kita akan ke file string XML dan akan menambahkan string array yang akan kita gunakan ke dalam spinner dengan nama yang sama. Kemudian di sini ada 3 item. Yang pertama itu nasi telur, kemudian nasi goreng, dan juga yang ketiga itu nasi ayam. Kemudian di sini saya akan tambahkan sebuah image view untuk menampilkan gambar dari makanannya. Saya akan menggunakan lebar 300 dan tinggi 200. Kemudian tambahkan ID kemudian saya akan tambahkan atribut source untuk mengambil gambar untuk ditampilkan. Kita ambil dari file draw apple, kemudian kita akan tampilkan gambar mas. Kemudian untuk saya akan atur posisinya menjadi ke tengah dengan menggunakan layout gravity center. Kemudian di sini saya akan tambahkan sebuah image button. Saya akan gunakan tingginya 32. Kemudian saya akan tambahkan gambar. Atau menggunakan video.
Kemudian saya akan atur posisinya dengan menggunakan layout graffiti. Kemudian nantinya ketika tombol image button ini ditekan, maka akan tampil apa yang dipilih dari item, kemudian menampilkan apakah diantar. Kalau diantar maka akan tampilkan di sebuah text view. Di sini juga saya akan tambahkan nama pemesannya dengan menggunakan edit text. Dan saya akan tambahkan atribut ID. Dengan nama customer. Kemudian saya akan atur posisinya dengan menggunakan layout graffiti. Mungkin lebarnya saya akan gunakan match parent. Kemudian saya akan tambahkan lagi atribut hint. Kemudian kita akan buat string resource-nya. Masukkan nama Anda. Oke. Di sini saya akan tambahkan text view. Kemudian saya akan tambahkan ID. Text view. Kemudian di sini saya akan tambahkan layout margin sebesar 16. Saya akan tambahkan juga untuk image view-nya gunakan layout margin. Kemudian di sini saya akan tambahkan sebuah tombol
lebarnya menggunakan 300 dp dengan tinggi 48 dp. Kemudian saya akan tambahkan atribut teks kemudian saya akan atur posisinya dengan menggunakan layout Gravity. Kemudian di sini kita akan buat string resource-nya. Kemudian di sini saya akan tambahkan switch dengan menggunakan atribut onClick. Dengan nama onClick, onSwitch. Klik. Kemudian kita akan buat fungsi onClick-nya. Di sini jika nilai switch-nya itu aktif, maka radio group-nya saya akan sembunyikan. Dan jika switch-nya tidak aktif, maka nanti radio group-nya akan tampil kembali. Sini kita akan buat referensi ke radio group dengan menggunakan ID-nya. Kita menggunakan objek radio group, kemudian kita buat objeknya. Kita gunakan find view by ID untuk referensi kepada layoutnya. Kemudian kita ambil nilai switch-nya, kita masukkan ke dalam variabel boolean switch. Sini kita akan buat dulu objek dari switch-nya. Kemudian kita ambil objek switch, kemudian kita ambil nilai booleannya dengan menggunakan fungsi isCheck. Jadi di fungsi ini mengembalikan nilai true atau false berdasarkan dari keadaan dari switch-nya. Nah, jika switch-nya aktif, maka radio group-nya saya akan atur menjadi hilang dengan menggunakan constant quote. Dan jika tidak, maka radio group-nya akan tampil.
dengan menggunakan atribut visible. Kemudian saya akan coba. Nah, berhasil di sini saya berhasil menyembunyikan dan menampilkan radio group. Kemudian di sini saya akan lanjutkan. Di sini saya akan tambahkan sebuah listener ke dalam spinner dengan menggunakan pertama yang kita buat. Di sini kita akan tambahkan sebuah kelas dengan nama array adapter, dan kita akan buat menggunakan baris kode ini. Mungkin di sini saya akan buat dulu sebuah fungsi dengan nama on item selector. Dan di sini kita akan merujuk ke spinnernya dengan membuat sebuah objek spinner. Dan di sini kita akan buat array adapter dengan interface char sequence. Kemudian di sini kita buat variabel adapter, dan di sini kita gunakan kelas array adapter, dan kita gunakan metode create from resource. Untuk konteksnya kita gunakan this, dan untuk string resource-nya itu string array resource-nya kita gunakan string array yang telah kita buat untuk code list. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu tata letak yang disediakan. Kita akan menambahkan tata letak default untuk spinner dengan menggunakan kelas dari Android, kelas R, kemudian kita ambil kelas layout, dan kita gunakan simple spinner item. Kemudian kita akan buat lagi, setelah adapternya jadi, kita akan tambahkan, kita akan atur set resource-nya ke adapter dengan menggunakan fungsi set drop down view resource. Kemudian di sini kita akan gunakan layout untuk spinnernya dari kelas Android R layout simple spinner drop down item. Kemudian setelah itu di sini kita akan atur adapter atau listenernya ke spinner dengan menambahkan fungsi set adapter. Kemudian agar saat ada perubahan dari spinnernya ketika item dipilih, kita akan gunakan
on item selected listener dari fungsi dari kelas ini. Sini kita akan buat spinner set. Kita gunakan fungsi ini set on item selected listener. Kemudian kita buat kelas baru dari interface adapter view on item selected listener. Kemudian di dalam sini kita ambil nilai dari spinner. Kita akan simpan di dalam variabel integer id spinner sama dengan spinner get selected item id. Kemudian kita akan castingnya dengan variabel integer. Kemudian di sini kita akan buat if jika id spinnernya sama dengan 0 untuk item yang pertama, maka di sini saya akan tampilkan gambar dari menunya. Kemudian mungkin di sini saya akan tambahkan lagi sebuah text view untuk menampilkan harga dengan cara kita akan gunakan frame layout di dalam image view. Sini kita akan tambahkan view group baru dengan menggunakan tab frame layout. Kemudian di sini saya akan pindahkan image view-nya ke dalam frame layout. Kemudian layout graffiti yang ada di dalam image view saya akan pindahkan ke frame layout. Kemudian di sini saya akan tambahkan sebuah text view. Untuk menampilkan harga dari sini saya akan buat sebuah ID text view price. Kemudian untuk layout marginnya dari image view saya akan pindahkan juga ke frame layout. Kemudian di sini saya akan atur text view-nya dengan menggunakan layout graffiti. Saya akan pindahkan ke kiri bawah. Kemudian di sini saya akan tambahkan padding. Sebesar 16 dp. Kemudian saya akan coba tampilkan teks dengan menggunakan hard-coded text. Kemudian di sini kita akan pindahkan posisi dari text view-nya setelah image view agar text view-nya tampil. Kemudian untuk warnanya kita akan gunakan warna putih dengan menggunakan atribut text color.
Kemudian kita akses menggunakan resource warna yang ada dengan warna putih. Kemudian mungkin saya akan tambahkan teks atribut teks font weight untuk mengatur atributnya untuk style. Sini saya menggunakan atribut text style untuk membuat tampilan teksnya itu menjadi tebal. Kemudian mungkin di sini kita akan gunakan langsung atribut teks. Kemudian kita akan balik ke main activity. Jika pilihan yang pertama tadi, di sini kita akan buat lagi objek image view. Ini kita akan buat nama image. Kemudian kita akan bereferensi ke image view. Image. Setelah itu kita akan buat juga objek dari teks view harga. Kemudian di sini kita akan ubah kita akan atur image resource-nya menggunakan gambar yang ada dari folder drawable. Kemudian kita cari untuk pilihan yang pertama itu akan ditampilkan itu nasi telur. Kemudian kita akan atur juga text view price-nya dengan menggunakan fungsi set text. Dengan nilai 10.000. Kemudian untuk if berikutnya, jika ID spinnernya sama dengan 1, maka kita akan ubah lagi menjadi nasi goreng. Kemudian untuk yang berikutnya kita akan tampilkan nasi ayam. Dengan harga 20.000. Saya akan coba jalankan lagi untuk mengecek apakah kodenya sudah bisa dijalankan atau belum. Sini saya akan coba ubah spinnernya. Dapat dilihat di sini bahwa gambar dan text view-nya ikut berubah.
Baik, sini saya akan lanjutkan lagi untuk bagian berikutnya. Di sini ada image button. Jadi saya akan tambahkan lagi atribut onClick. Kemudian di sini kita akan buat fungsi dari atribut onClick ini di dalam main activity dengan nama onClick info button. Kemudian di sini saat tombol info button ditekan, saya ingin menampilkan detail dari apa yang dimasukkan oleh user, mulai dari pengantaran, pilihan opsi dari radio button jika ada, dan juga item apa yang dipilih dengan harga dari menunya. Dan di sini saya akan buat referensi. Yang pertama itu ke edit text. Kemudian switch. Kemudian itu yang radio button. Kita akan gunakan radio group. Ada spinner. Kemudian saya akan buat lagi sebuah string untuk mengambil nilai yang ada dari edit text dengan nama customer name edit text. Kita gunakan fungsi get text dan kita gunakan fungsi toString untuk mengubah nilainya ke dalam bentuk string. Kemudian untuk switch kita gunakan boolean. Switch kita gunakan fungsi yang sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini kita akan mengambil radio button yang dipilih. Di sini kita gunakan radio kita akan simpan ke dalam variabel integer. Kemudian di sini saya akan namai radio button. ID
dengan radio group. Jadi kemudian kita gunakan fungsi get check radio button ID. Kemudian untuk spinnernya kita akan simpan di dalam variabel string spinner selected spinner. Kemudian berikutnya di sini kita akan tambahkan lagi sebuah text view, objek dari text view dengan ID ini. Kemudian di sini saya akan tambahkan lagi pilihan untuk checkboxnya di bawah dari image view. Checkbox. Dan saya akan tambahkan teks. Kemudian saya tambahkan sebuah ID. Check box. Kemudian yang kedua itu tambahkan mentimun atau tidak seperti sini. Kemudian mungkin saya akan tampilkan ke dalam dari kiri ke kanan gunakan linear layout. Kemudian di sini kita akan buat string resource-nya. Kemudian di sini saya akan tambahkan layout margin, margin right,
sebesar 16. Kemudian di dalam linear layout ini saya akan tambahkan atribut layout margin. Kemudian kita akan balik lagi ke main activity. Kemudian di sini saya akan buat deklarasi untuk string yang akan ditampilkan di text view. Kemudian di sini mulai text view outputnya. Kemudian di sini ini. Kemudian di sini tadi sudah tambahkan 2 buah checkbox. Sini kita akan buat objek untuk checkbox. Kemudian di sini jika sama dengan nasi telur, text view outputnya kita tambahkan nasi telur dan juga harganya. Kemudian jika
Yang dipilih itu nasi goreng. Kemudian untuk yang berikutnya itu jika dipilih nasi ayam. Kemudian untuk jika checkbox sambal nilainya true, maka text view outputnya pakai sambal. Kemudian jika tidak, maka text view outputnya tertambahkan tidak pakai sambal. Kemudian jika checkbox kedua itu tidak bernilai true, sama seperti ini. Kemudian kita akan tampilkan di dalam text view dengan menggunakan fungsi set text. Kemudian text view output. Mungkin saya akan coba lagi jalankan untuk mengecek apakah kode yang saya tulis itu sudah sesuai atau tidak. Saya akan coba masukkan nama, kemudian saya akan makan di tempat, kemudian saya ingin pesan nasi goreng pakai sambal dan mentimun. Sekarang kita akan tambahkan lagi untuk stringnya, string dari spinner kita ingin tampilkan di text view. Kita akan tambahkan dengan atau tidak, saya akan coba ganti menggunakan integer karena bagian selected item yang ini tidak tampil. Mungkin ada kesalahan penulisan.
Kemudian saya akan coba jalankan lagi. Dapat dilihat di sini bahwa pesanan seperti ini, nama pesanan, nama pemesan, terus dibungkus dengan nasi ayam dengan harga 20.000, kemudian pakai sambal dan pakai mentimun. Jika saya centang salah satunya itu sambal, maka saya ingin perbarui tampilan. Kemudian saya akan menambahkan sebuah toast ketika tombol button klik. Sini saya akan saya akan tambahkan lagi atribut on click untuk tombol ini. Klik. Kemudian di sini kita akan buat objek toast. Kita gunakan parameter this. Untuk itu kita tambahkan lagi sebuah interface untuk child sequence untuk teksnya. Kanan Anda telah dikirim. Kemudian kita akan tambahkan durasi. Dengan constant length sort. Kemudian kita pakai nilai variable x dan juga nilai dari variable duration. Kemudian kita akan tampilkan toastnya dengan menggunakan fungsi show. Saya akan coba jalankan lagi. Dan saya akan coba lagi. Maka tampilan dari toast atau pop-up message yang ini akan tampil ketika tombol pesan sekarang ini ditekan. Mungkin sekian video kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.